Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama BKJ Channel. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana cara beternak ulat Jerman dari awal sampai panen. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa saja alat yang dibutuhkan. Yang pertama adalah yang pastinya kumbang Jerman yang sudah berwarna hitam. Bagi teman-teman yang ingin beternak bisa mendapatkan kumbang Jerman ini dengan cara membuat indukan sendiri atau bisa beli di peternak atau online. Kemudian alat yang kedua adalah bagi plastik atau kotak plastik seperti ini. Di sini ada yang bentuknya kotak dan juga ada yang agak lonjong ya teman-teman. Kemudian ini ukurannya adalah ukuran 35 kali 29 kali 13 cm. Dan teman-teman juga bisa menggunakan box kontainer yang besar. Di online banyak ya biasanya, tapi harganya ya memang agak mahal. Atau teman-teman bisa menggunakan kotak kayu. Kemudian yang ketiga adalah polar. Polar ini fungsinya sebagai media kumbang bertelur ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan polar merek apapun, tapi di sini saya menggunakan polar yang merek cap angsa, karena yang cap angsa itu polarnya bagus, halus. Kemudian yang keempat adalah rak. Rak untuk ulat Jerman. Di sini saya menggunakan bambu ya teman-teman. Karena dengan bambu tidak memerlukan modal, mungkin modalnya hanya paku. Dan untuk ukurannya ini adalah panjangnya 250 cm. Kemudian lebarnya ini adalah 90 cm. Kemudian tingginya 130 cm. Kemudian satu rak ini ada 4 tingkat atau 4 shaft, dan setiap jarak satu shaft dengan yang lainnya adalah kurang lebih 25 cm. Kemudian satu rak ini bisa menampung 72 kotak ya teman-teman, 72 kotak. Di sini saya ada 3 rak. Baik teman-teman, langsung saja. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita siapkan kotak. Kemudian kotak ini kita isi polar. Kita isi polar sebanyak 6 sampai 8 genggam. Di sini saya memakai 6 genggam. Kita ratakan. Dan ketika memberikan media polar ini, diusahakan jangan terlalu sedikit ya, karena ini sebagai media bertelur. Jika media terlalu tipis atau terlalu sedikit, nanti telurnya bisa dimakan oleh indukannya. Selanjutnya, kumbang yang sudah siap kawin kita pindahkan ke kotak yang sudah ada medianya. Dan satu kotak ini kita isi sebanyak 100 sampai 120 ekor. Menyesuaikan ukuran kotak. Jika kotak ukurannya agak besar,
bisa diisi indukan yang agak banyak ya teman-teman. Tapi jika kotaknya menggunakan ukuran yang 42 seperti yang punya saya ini, bisa diisi 100 sampai 120 ekor. Dan ini adalah kumbang-kumbang yang sudah kita pindahi tadi. Ini kurang lebih isinya 110 ekor ya teman-teman. Kemudian ini kita tunggu selama 2 minggu. Biarkan kumbang-kumbang ini melakukan proses kawin. Dan cukup kita berikan minum pepaya atau jipan, atau bisa juga gedebok pisang atau buah-buahan yang lain. Dan pemberian minum ini dilakukan setiap hari ya teman-teman. Dan setelah 2 minggu sudah kawin, nah di medianya ini sudah ada telur dan sebagian juga sudah ada yang menetas. Kemudian kumbang-kumbang ini kita pindah ke kotak yang sudah ada media yang baru. Kita pindah semua ya. Dan ini adalah penampakan ulat yang sudah berumur 2 minggu setelah indukan kita pindah. Ini sudah mulai terlihat ya teman-teman ulatnya. Ini umur 2 minggu setelah indukan kita pindah. Dan ini adalah ulat yang berusia 1 bulan. Ini sudah mulai besar. Dan ini setiap harinya kita berikan minum pepaya muda. Atau jika teman-teman tidak mempunyai pepaya, bisa diganti dengan jipan, bisa dengan gedebok pisang, bisa dengan kangkung, atau dengan buah-buahan yang lain. Nah, kemudian ini kita biarkan sampai polarnya habis dan menjadi kotoran. Nah, dan ini adalah ulat Jerman yang berusia 1,5 bulan. Dan di sini bisa kita lihat ya teman-teman bahwa polarnya sudah habis dimakan oleh ulat Jerman. Ini tinggal kotorannya. Nah, jika sudah menjadi kotoran semua, polarnya sudah dimakan oleh ulat-ulat, kemudian sudah menjadi kotoran, ini kita ayak, kita bersihkan. Kemudian satu kotak ini kita pisah menjadi 2 kotak. Tujuannya apa? Agar isi dari satu kotak ini tidak terlalu banyak, karena ulat Jerman ini akan berkembang menjadi besar. Makanya satu kotak ini kita pisah menjadi 2 kotak. Dan ini adalah ulat Jerman yang berusia 2 bulan. Sudah mulai terlihat besar ya teman-teman. Ulat yang berumur kurang lebih 2 bulan. Dan setelah umur 2 bulan, ini juga kita ayak, kemudian kita pisah menjadi 2 kotak. Dan ini adalah penampakan ulat Jerman yang berusia 2,5 bulan. Ini sudah besar-besar ya teman-teman. Dan teman-teman juga sudah bisa memanen ulat Jerman ini. Tergantung permintaan, ada yang konsumen di situ minta ulat Jerman yang ukurannya agak kecil, berarti umur 2,5
5 bulan bisa dipanen, atau teman-teman juga bisa memanennya di umur 3 bulan. Kalau di umur 3 bulan nanti ulatnya lebih besar-besar lagi dan lebih berbobot. Kita lihat ini umur 2,5 bulan. Tapi biasanya kalau saya itu menjual di umur 2,5 bulan ya teman-teman, karena permintaannya di situ ulat-ulat yang masih agak kecil. Oke teman-teman sobat BKJ channel, cukup sekian video dari saya tentang bagaimana cara beternak ulat Jerman dari awal sampai panen. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah atau bisa langsung tanya melalui WA saya yang ada di banner video YouTube saya. Terima kasih semuanya, selalu support channel BKJ. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment supaya tambah berkembang dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.